Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video kali ini saya akan membahas soal mengenai grafik fungsi rasional. Soal nomor 1, gambarlah grafik fungsi dari Y sama dengan 1 per X kuadrat dikurang 4X ditambah 4. Langkah pertama, kita tentukan dulu titik potong sumbu X. Membuat Y sama dengan 0. Maka menjadi 0 sama dengan 1 per X kuadrat dikurang 4X plus 4. Jika kita lihat, hal ini tidak mungkin ya. Tidak bisa dicari untuk Y sama dengan 0 berapa nilai X-nya. Sehingga tidak ada X yang memenuhi. Jadi titik potong sumbu X-nya tidak ada. Artinya, dalam grafik fungsi Y sama dengan 1 per X kuadrat min 4X plus 4 tidak memiliki titik potong terhadap sumbu X. Kita lanjut ke langkah kedua. Kita cari titik potong sumbu Y. Untuk mencari titik potong sumbu Y, maka X-nya harus sama dengan 0. Y sama dengan 1 per, kita buat X-nya 0. 0 kuadrat dikurang min 4 kali 0 ditambah 4. Hasilnya 1 per 0 dikurangi 0 ditambah 4 sama dengan 1 per 4. Maka titik potong terhadap sumbu Y adalah di titik 0,1 per 4. Lalu langkah yang ketiga, kita tentukan persamaan asimptotnya. Nah, di sini persamaan asimptot Y sama dengan K per X min P ditambah Q. Nah, di mana kita dapatkan asimptot datarnya Y sama dengan Q dan asimptot tegaknya, asimptot tegak diperoleh dari penyebut yang sama dengan 0. Berarti X min P sama dengan 0, maka X-nya sama dengan P. Nah, ini rumusnya ya. Rumus dari persamaan asimptot. Kita lihat, kita punya grafik fungsi 1 per X kuadrat dikurang 4X plus 4. Nah, ini sudah K ya, atasnya sudah konstanta. Nah, di sini bisa saja kita tulis plus 0. Maka bisa kita dapatkan asimptot datarnya sama dengan 0. Ini ya, Q. Dan asimptot tegaknya, asimptot tegak diperoleh dengan cara membuat penyebut menjadi 0. X kuadrat dikurang 4X plus 4 sama dengan 0. Nah, dari sini kita faktorkan, dikalikan hasilnya plus 4, dijumlahkan hasilnya sama dengan min 4. Berarti 2, negatif 2 dengan negatif 2 ya. X min 2. X min 2 sama dengan 0. Maka X sama dengan 2. Nah, asimptot tegaknya adalah 2. Lalu langkah yang keempat adalah menggambar grafik. Nah, kita sudah mempunyai titik potong, kita punya titik potong sumbu Y, kita punya asimptotnya, tinggal kita gambarkan ke dalam sebuah grafik. Nah, kurang lebih grafiknya seperti ini. Nah, ini yang garis warna hijau, ini adalah asimptot tegaknya. Tadi asimptot tegak adalah X yang sama dengan 2. Kemudian tadi titik potong terhadap sumbu Y itu di sini, 0,1 per 4. Nah, dari sini kita tinggal garis saja. Kita buat garis lengkungan. Dari ujung bawah sini kita buat garis lengkungan, memotong dengan titik 0,1 per 4. Nah, kita tarik terus melengkung hingga mendekati garis asimptot tapi tidak memotong. Nah, tadi asimptotnya di X yang sama dengan 2 dan yang Y sama dengan 0. Nah, kalau Y sama dengan 0, dia di sumbu X ya. Di sini nih, di yang garis biru. Ini namanya asimptot datarnya. Sedangkan asimptot tegaknya di sini. Sehingga kita dapatkan yang di sebelah kiri memotong titik 0,1 per 4. Kemudian yang di sebelah kanan, nah ini sebenarnya kita bisa misalkan pakai tabel. Misalnya X sama dengan tadi ini 1. X1 Y-nya berapa? X2 Y-nya berapa?
Kemudian ini X1, ini X2. X2 ternyata asimptot ya. Terus X3, lalu X4, X5, dan seterusnya. Jadi fungsinya kita dapatkan Y sama dengan 1 per X kuadrat min 4X plus 4. Nah, kita buat lagi di wilayah sebelah kanan dari asimptot tegaknya. Dari si X2 ini, kita buat wilayah kanannya. Untuk X yang sama dengan 3, nah berapa Y-nya? Berarti 1 per 3 kuadrat dikurang 4 kali 3 ditambah 4. Sama dengan 1 per 9 kurang 12 ditambah 4. Sama dengan 1 per 1. Hasilnya 1. Nah, untuk X3, maka Y-nya 1. Nah, ini sumbu. Ini sumbu Y. Soal poin B. Gambarlah grafik fungsi dari Y sama dengan 2X kuadrat dikurang 20X ditambah 32 per X kuadrat dikurang 16X plus 60. Kita cari titik potong sumbu X di Y yang sama dengan 0. Maka kita buat 0 sama dengan 2X kuadrat dikurang 20X ditambah 32 per X kuadrat dikurang 16X ditambah 60. Nah, ini X kuadratnya kalau kita kalikan silang hasilnya menjadi 0 ya. Maka 0 sama dengan 2X kuadrat dikurang 20X ditambah 32. Kita bisa perkecil, kita bagi 2, maka fungsinya menjadi X kuadrat dikurangin 10X ditambah 16 sama dengan 0. Nah, ini bisa kita faktorkan, dikalikan hasilnya 16, dijumlahkan hasilnya negatif 10. Berarti X berapa? 16 dikalikan, dijumlahkan hasilnya 10. 2 dan 8. Negatif 2 dan negatif 8. X negatif 2, X negatif 8. Maka nilai X-nya sama dengan 2 dan X-nya sama dengan 8. Berarti titik potong sumbu X yaitu 2X,0 dan 8,0. Lalu langkah yang kedua, cari titik potong sumbu Y di X yang sama dengan 0. Maka tinggal kita substitusikan, 2 kali 0 kuadrat dikurangin 20 kali 0 ditambah 32 per 0 kuadrat dikurangin 16 kali 0 ditambah 60 sama dengan 0 dikurang 0 ditambah 32 per 0 dikurang 0 ditambah 60 sama dengan 8 per 15. Maka titik potong sumbu Y adalah 0,8 per 15. Lalu langkah yang ketiga adalah persamaan asimptot. Kita rubah ke dalam bentuk Y yang sama dengan K per X min P ditambah Q. Nah, kita rubah ke dalam bentuk ini. Kita bisa bagi dengan cara biasa, yaitu 2X kuadrat dikurang 20X ditambah 32. Kita bagi dengan X kuadrat dikurang 16X ditambah 60. Nah, agar jadi 2X kuadrat, maka kita kalikan 2. 2 kali X kuadrat, 2X kuadrat. 2 dikali min 16, min 32X. 2 dikalikan dengan 16 plus 32. Kita kurangkan. 2X kurang 2X habis. Negatif 20X dikurangi negatif 32 menjadi 12X. 30 dikurangi 32 min 2. Nah, maka kita akan dapatkan bentuk persamaan asimptotnya Y sama dengan 12X min 2 per X kuadrat min 16X plus 16 sama dengan plus di sini ya plus 2. Nah, maka kita akan dapatkan asimptotnya.
Asimtot datarnya yang ini ya, asimtot datarnya yang Y yang sama dengan 2. Dan asimtot tegaknya yang membuat penyebutnya sama dengan 0. Berarti X kuadrat dikurang 16X plus 16 sama dengan 0. Kita faktorkan. Dikalikan 16, dijumlahkan negatif 16. 10 dan 6 ya. 10 dan 6. X min 10 dan X min 6. Maka kita akan dapatkan X-nya 10 dan X-nya 6. Nah, ini adalah asimtot tegaknya. Di X sama dengan 10 dan X sama dengan 6. Lalu langkah selanjutnya, kita sudah punya titik potong sumbu X, sumbu Y, dan persamaan asimtotnya. Maka kita tinggal membuat gambar. Nah, ini kita bisa misalkan jika X-nya sama dengan 0, maka Y-nya tadi ya hasilnya 8/15. Jika X-nya sama dengan 1, maka Y-nya menjadi 14/45. Nah, ini didapat dari sini ya, dari X-nya kita ganti. X-nya sama dengan 2, maka Y-nya kita dapatkan 0. X-nya sama dengan 3, maka kita akan dapatkan Y-nya negatif 10/21. Dan seterusnya. Nah, kalau kita gambarkan dulu, nah, misalnya seperti ini. Tadi kita punya titik potong terhadap sumbu X di Y di 2,0. Titik potong sumbu X di 2,0. Berarti X-nya 2, Y-nya 0 di sini. Lalu satu lagi di 8,0. Nah, di sini ya. Berarti ini adalah titik potongnya. Lalu kita punya juga titik potong terhadap sumbu X di Y 8/15. 8/15 itu kurang dari 1 ya. Mungkin sekitar di sini ya. Lalu kita punya asimtot tegaknya di X yang sama dengan 6 dan 10. Berarti di sini. Dan di sini. Nah, seperti ini. Jadi ini titik potongnya tadi di 2,0. Lalu ini 8/15. 0,8/15. Ini 2,0. Kemudian ini asimtotnya yang hijau, ini X sama dengan 6. Dan asimtot yang kedua X sama dengan 10. Nanti kita coba masukkan ke dalam fungsi Y sama dengan X. 2X kuadrat dikurangi 20X ditambah 32 dibagi dengan X kuadrat dikurang 16X plus 60. Nah, kita coba untuk satu persatu. Untuk X-nya 12, 14, 16, 18, 20. Nanti dia posisi grafiknya ada di mana? Apakah ada di atas sini atau ada di bawah sini? Lalu untuk yang di daerah tengah juga kita coba untuk 7, bisa di sini 7 atau 9. Dan wilayah 3 untuk 2, 3, 4 atau negatifnya negatif 1, negatif 2, negatif 4, negatif 6. Nanti akan didapatkan grafik seperti ini. Soal poin C. Gambarlah grafik fungsi dari Y sama dengan X plus 1/X. Langkah pertama, kita cari titik potong sumbu X dengan Y yang sama dengan 0. 0 sama dengan X ditambah 1/X
maka akan menjadi, nah ini kita samakan dulu penyebutnya, X dibagi 1, X kali X kuadrat plus X bagi 1, X kali 1, 1, sama dengan 0. Nah, ini bisa kita kalikan silang, maka X kuadrat plus 1 sama dengan 0. X kuadrat sama dengan min 1. Nah, ini tidak ada yang memenuhi ya, karena bilangan akar tidak boleh negatif. Maka titik potong sumbu X-nya tidak ada. Lanjut, kita cari titik potong sumbu Y di X sama dengan 0. Maka Y-nya akan kita dapatkan, X-nya kita ganti 0, 0 ditambah 1 per 0. Nah, ini juga sama, 1 dibagi 0, penyebut tidak boleh 0, maka tidak ada yang memenuhi, berarti tidak ada, fungsinya tidak memotong sumbu X dan juga sumbu Y. Lalu langkah ketiga, kita cari asimtotnya. Kita cari asimtot. Nah, tadi Y sama dengan K per X min P plus Q ya. Atau bisa juga AX plus B per X min P. Seperti itu ya. Maka kita dapatkan asimtot garisnya untuk Y sama dengan berapa tadi? X plus 1 per X. Maka kita dapatkan asimtotnya Y sama dengan X dan X-nya sama dengan 0. Asimtot tegak dari sini, dari pembaginya. Lalu langkah yang keempat adalah menggambar grafik. Nah, kita cari titik-titik yang dilalui. Tadi titik potongnya tidak ada. Titik potongnya tidak ada yang memenuhi ya, titik potong sumbu X maupun sumbu Y. Lalu asimtotnya di X yang sama dengan 0 dan Y yang sama dengan X. Berarti asimtot miring. Lalu garis yang dilaluinya, tadi fungsinya Y sama dengan X ditambah 1 per X. Kita buat untuk X yang sama dengan 0 tadi tidak boleh, berarti 1 ditambah, maka Y-nya akan menjadi 1 ditambah 1 per 1, 2. Untuk X yang sama dengan 2, maka Y-nya 2 ditambah 1 per 2, berarti 2,5. Untuk X yang sama dengan 3, maka Y-nya adalah 3 ditambah 1 per 3, jadi 3,3. Nah, ini untuk yang X positif. Bagaimana untuk yang X negatif? Nah, kita buat X negatif 1, maka Y-nya sama dengan negatif 1 ditambah 1 per negatif 1, jadi negatif 2. X sama dengan negatif 2, maka Y-nya sama dengan negatif 2 ditambah 1 per negatif 2, jadi negatif 2,5. Dan seterusnya. Nah, setelah mendapatkan titik-titik ini kan X-nya 1, Y-nya 2, berarti titiknya 1,2, lalu 2,25, lalu 3,33, lalu negatif 1,2 dan negatif 1, min 2 ya, negatif 1, negatif 2,5. Nah, nanti titik-titik ini kita akan masukkan ke dalam koordinat kartesius. Nah, ini sumbu Y, kemudian ini sumbu X. Nah, kita lihat asimtotnya dulu. Asimtotnya tadi titik potongnya tidak ada ya, maka kita lanjut ke asimtotnya. Asimtotnya X sama dengan 0. Kalau X sama dengan 0, berarti X-nya sepanjang X sama dengan 0, berarti X-nya sepanjang ini ya. Ini. Asimtotnya adalah sepanjang sumbu Y. Nah, satu lagi Y sama dengan X. Nah, di sini Y sama dengan X, artinya kalau Y-nya 1, maka X-nya 1. Kalau Y-nya 2, maka X-nya 2. Nah, nanti ini asimtotnya akan menjadi garis miring seperti ini. Nah, ini Y sama dengan X. Nah, kita punya asimtot sumbu Y dan juga ini di X sama dengan 0 dan juga Y sama dengan X. Nah, ini
dan ini. Berarti nanti kemungkinan ada di sini grafiknya, dan satu lagi batasnya sumbu Y yang ini dan grafik garis yang ini, maka ada di sini posisinya. Nah, kita masukkan saja, kita coba. Untuk X-nya 1, untuk X-nya 1, Y-nya 2. Berarti untuk X-nya 1, Y-nya 2. Berarti di sini. Untuk X-nya 2, Y-nya 2,5. Nah, sekitar sinilah. Ini 2. Untuk X-nya 3, X-nya 3, Y-nya 3. Ini 2, ini 3, ini 4 misalnya ya. X-nya 3, Y-nya 3,3. Nah, anggaplah di sini. Misal ya. Nah, maka grafiknya, nah kita bisa coba juga di sini untuk di depan 1. Misalnya 1/2. Nah, pasti dia ada di sini. Kalau 1/2 kita coba ya. Untuk X yang sama dengan 1/2, maka Y-nya menjadi sama dengan 1/2 ditambah 1/1/2. Jadi 1/2 ditambah 1 dibagi 1/2 jadi 2 ya, 2,5. Nah, untuk X-nya setengah, maka Y-nya 2,5. Anggaplah di sini. Nah, nanti akan semakin kecil di sini, semakin kecil dari 2,5, maka dia akan di atasnya ini. Nah, ini karena ini adalah asimtot, grafiknya tidak akan berpotongan dengan asimtot, tapi hanya membentuk jarak sekecil mungkin atau sedekat mungkin, tapi tidak pernah berpotongan. Nah, kurang lebih grafiknya akan seperti ini. Kita tinggal hubungkan saja titik-titiknya. Lalu untuk yang kedua, di wilayah kedua yang bawah, kita coba tadi yang negatif. Untuk X-nya negatif 1, maka Y-nya negatif 2. Misalnya ini negatif 1, negatif 2 di sini. Ini 2. Maka titiknya di sini. Lalu untuk X-nya 2, X-nya 2, Y-nya di 2,5. Nah, kurang lebih di sini. Nah, berarti kan semakin menurun. Nah, kita coba negatif setengah di sini. Kita buat X sama dengan negatif setengah. Maka Y-nya sama dengan negatif setengah ditambah 1/negatif setengah. Negatif setengah dikurang 2 ya. Ini kan dibalik. Jadinya negatif 2,5. Nah, untuk negatif setengah X-nya, maka Y-nya 2,5. Ini 2 di sini kurang lebih. Nah, di sini kurang lebih. Maka nanti grafiknya akan menjadi seperti ini. Nah, ini akan mendekati mendekati asimtot. Lalu kita belokkan ke sini. Nah, nanti grafiknya akan mendekati asimtot dengan jarak sekecil mungkin, tapi tidak memotong asimtotnya. Nah, kurang lebih grafiknya nanti akan seperti ini. Seperti yang tadi kita gambarkan. Soal poin D. Gambarlah grafik fungsi dari Y sama dengan X dikurang 1/X. Nah, ini kita cari yang pertama, titik potong terhadap sumbu X di Y yang sama dengan 0. Maka 0 sama dengan X dikurangin 1/X. Nah, ini kalau kita samakan penyebutnya menjadi X. X dibagi 1x kali x kuadrat dikurangin x bagi x 1 kali 1, 1. Nah, ini 0. Maka akan menjadi x kuadrat dikurangin 1 sama dengan 0. Nah, ini bisa kita faktorkan ya. Ini x kuadrat sama dengan 1, maka x-nya adalah plus minus 1. Maka titik potong terhadap sumbu Y di 1,0 dan min 1,0. Lalu yang kedua, cari tipot sumbu Y di X yang sama dengan 0. Y sama dengan 0 dikurang 1/0. Nah, ini penyebutnya 0. Tidak boleh, maka tidak ada yang memenuhi. Lalu yang ketiga adalah cari asimtotnya. Garis asimtotnya. Persamaannya Y sama dengan K per X min P plus Q. Nah, kita samakan Y sama dengan min 1/X plus X. Asimtot tegaknya
di X yang sama dengan 0. Karena ini penyebutnya. Asimptot ledak didapat dari penyebut sama dengan 0. Lalu, satu lagi di Y sama dengan X. Ini ya, Y sama dengan X. Yang keempat, kita langsung menggambar grafik. Nah, kurang lebih gambarnya akan seperti ini. Ini adalah grafik Y sama dengan X dikurang 1 per X. Itu kita bisa misalkan di sini untuk X-nya 2 nih. 2 dikurang 1 per 2 sama dengan 1,5. Nah, berarti ini 1,5 kurang lebih di sini ya. Lalu X-nya 4 misalnya. Y sama dengan 4 dikurang 1 per 4. 4 dikurang 0,25 berarti 3,75. Nah, coba saja ini. Nah, ini 4 ke sini. Lalu 75 ke sini. Nah, ini kan kurang dari 4 ya. Kurang lebih ini 3,75. Lalu untuk X-nya yang negatif, X-nya sama dengan min 2, maka Y-nya sama dengan min 2 dikurang 1 per min 2. Berarti min 2 ditambah setengah. Min 1,5. Nah, min 2 ininya 1,5 ke sini. Nah, ini adalah min 1,5. Jadi titik-titik ini kita sambungkan titik-titiknya, maka akan membentuk sebuah grafik dari persamaan rasional. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan sampai ketemu kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.